وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita kembali membaca atau membahas sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. An Jabir, dari Jabir radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bersabda atau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa, sesungguhnya iblis, yada'u arsahu, dia menempatkan arasyahu, arasnya, singgasananya itu, alal ma, di atas air. Summa yab'asu sarayahu, kemudian dia, iblis itu, mengutus pasukannya, bala tentaranya itu, yaftinuna, dalam rangka memfitnah, menggoda annas, manusia. Fa'adna, maka yang paling dekat, hum, di antara mereka, minhu, dari iblis, manzilatan, kedudukannya. Nanti di antara pasukannya yang paling dekat kedudukannya dari iblis adalah a'zamuhum fitnah, yang paling besar di antara mereka menimbulkan fitnah, godaan atau gangguan kepada anak-anak Adam. Yaji'u ahduhum, lalu seseorang di antara pasukan iblis itu datang kepada iblis. Fayaqul, lalu dia mengatakan, fa'altu kaza wa kada, aku telah melakukan ini, aku telah melakukan itu. Aku telah mengajak orang minum khamar, aku telah mengajak orang makan harta riba, aku telah mengajak orang untuk menggibah, berzina, dan berbagai macam maksiat yang lain. Itu laporan dari pasukan yang diutus oleh iblis dari senggasananya. Namun fayaqulu, iblis mengatakan, ma sona'ata syai'an, kamu belum melakukan sesuatu apapun. Tidak ada nilai, tidak ada keistimewaan dalam fitnah, godaan kalian kepada anak-anak Adam. Qala, Nabi bercerita lagi, summa yaji, kemudian datanglah ahadu, seseorang, hum, di antara mereka. Kemudian datanglah seseorang dari pasukan iblis kepada iblis. Fayaqulu, lalu dia mengatakan, lalu dia itu memberikan laporan, ma taraktuhu, aku tidaklah meninggalkan seseorang, hatta farraqtu bainahu, aku tidaklah meninggalkan seorang anak Adam, melainkan aku berhasil memisahkan, menceraikan antara dia, wa baina, dan antara imro'atihi, dan antara istrinya. Nah, jadi aku melakukan suatu godaan, gangguan kepada anak Adam, sehingga aku tinggalkan anak Adam itu berpisah, bercerai dengan istrinya. Qala, kemudian berkata, fayudnihi minhu, kemudian iblis mendekatkan dirinya kepada pasukannya tersebut, wa yaqul, dan mengatakan, na'am anta. Nah, ini dia, kamu yang berhasil mendapatkan kedudukan yang terdekat dengan saya. Naam anta. Kemudian qala A'mas, berkata A'mas, arahu qal, aku menganggap dia mengatakan, fayal tazimuhu, lalu iblis memeluk pasukannya tersebut, yaitu pasukan yang berhasil memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Nah, inilah cerita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kewajiban bagi kita untuk mengimaninya. Ini adalah masalah-masalah gaib yang wajib kita mengimaninya. Jadi berdasarkan kepada hadis tersebut dapat kita pahami pertama bahwa harus kita imani bahwa arsy
ya atau singgasana iblis laknatullah alaihi itu adalah berada di atas air. Namun kita tidak mengetahui letaknya di mana. Apakah itu berada di laut ini, laut itu, tidak ada yang tahu. Ya, hanya Allah yang mengetahui di mana letak singgasana dari iblis laknatullah alaihi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dari singgasananya tersebut iblis mengirim pasukan-pasukan ya dari golongan jin itu. Untuk apa tujuannya? Diutus menggoda, kemudian menggelincirkan umat manusia. Ya, kemudian banyak di antara anak-anak Adam atau umat manusia yang terjatuh kepada perbuatan dosa, maksiat dan aneka ragam kesalahan. Ya, jadi artinya kita sebagai anak-anak Adam itu tidak pernah dibiarkan dalam ketaatan, tidak pernah dibiarkan dalam hal-hal kebaikan, karena akan datang bala tentara iblis untuk mengajak, untuk menyeret kita ke dalam berbagai macam kemaksiatan. Ya, maka kita waspada, kita berhati-hati, jangan sampai kita tertipu, tergoda oleh bisikan-bisikan atau rayuan-rayuan dari pasukan iblis tersebut. Ya, karena tujuannya adalah agar kita tersesat, melakukan kemaksiatan, lalu kita tidak bertobat. Nah, dengan itulah kita menjadi teman bagi iblis nanti di dalam neraka pada hari kiamat. Al-iyadzubillah. Ya, dan pasukannya pun berapa banyak kita juga tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu berapa jumlah pasukan iblis laknatullah alaihi. Ketiga, iblis laknatullah alaihi akan menempatkan kedudukan pasukannya itu di tempat yang mulia di sisinya. Jika berhasil membuat godaan yang paling besar kepada umat manusia. Ya, jadi di antara pasukan nanti yang mendapatkan tempat yang mulia di sisi iblis adalah yang paling berhasil memberikan gangguan godaan yang terbesar kepada anak-anak Adam. Ya. Maka semakin besar keberhasilan menggoda manusia, sehingga makin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala, makin jauh dia dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin besar, semakin mulia kedudukannya di sisi iblis laknatullah alaihi. Maka berhati-hatilah. Nah, kemudian yang kelima yang bisa kita ambil juga, ada salah satu di antara pasukan yang berhasil menggoda, yang berhasil menyeret seorang anak Adam kepada berbagai macam aneka kemaksiatan. Dia mengatakan, aku berhasil melakukan ini dan itu. Ini itu, barangkali yang dimaksud adalah segala macam perbuatan maksiat. Ada yang jatuh kepada minum khamar, berjudi, menggibah, kemudian memfitnah, berzina, makan harta riba, dan banyak lagi segala macam kemaksiatan. Nah, itu. Jadi ada pasukan, karena dikirimnya pasukannya banyak, tentu banyaklah di antara manusia yang tergoda dan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Nah, kita pun selama kita masih hidup di muka bumi, apalagi kita ini berusaha konsisten dalam agama, juga tidak luput dari gangguan dan godaan syaitan, dari gangguan dan godaan yaitu pasukan iblis laknatullah alaihi. Maka kita harus selalu menyiapkan diri menghadapi serangan dari pasukan iblis tersebut. Nah, caranya adalah dengan cara senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu taat dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, bahwa di antara pasukannya juga ada yang berhasil menggoda, mengganggu manusia sampai kemudian berpisah dengan istrinya, asal dari pertengkaran, permusuhan, percekcokan antara rumah tangga, dan kemudian terjadilah perpisahan antara seorang laki-laki muslim dengan istrinya
yang akhirnya bercerai. Nah itulah ya keberhasilan yang didapat atau diraih oleh pasukan iblis, dan iblis sangat menyukai keberhasilan pasukannya tersebut. Bahkan dengan itulah kemudian dia meletakkan pasukan itu di tempatnya yang mulia. Ya, dia mendekatinya dan meletakkan lancana kemuliaan kepada pasukannya tersebut, bahkan memeluknya, bahkan dalam sebuah riwayat meletakkan mahkota di atas kepala pasukan yang berhasil memisahkan antara seorang laki-laki dengan istrinya. Ya, karena memang yang diharapkan oleh iblis bukan hanya sekedar manusia itu jatuh kepada kemaksiatan, tetapi tumbuh permusuhan di antara mereka itu adalah lebih baik lagi. Ya, karena di antara godaan yang dibuat oleh iblis dan bala tentaranya adalah yaitu memunculnya permusuhan di antara umat manusia. Ya, bagaimana supaya umat manusia ini saling bermusuhan, saling bertengkar, saling berselisih, akhirnya saling mencaci maki dan seterusnya. Ya, bahkan akhirnya mereka menghalalkan kehormatan kemuliaan saudaranya dan bahkan menghalalkan darah saudaranya. Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah berkata, sami'tun Nabi, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, inna syaitan qad ya'isa ay ya'budahul musallun, sesungguhnya syaitan telah berputus asa disembah oleh orang-orang yang melakukan sholat fi jaziratil Arab, di jazirah yaitu di negeri Arab. Walakin, tetapi fi tahris bainahum, tetapi yang diharapkan akhirnya adalah adanya permusuhan di antara mereka. Ya, jadi untuk disembah oleh orang-orang yang beribadah kepada Allah itu sholat, mereka sudah berputus asa. Maka yang diharapkan adanya permusuhan, adanya pertikaian, adanya pertengkaran di antara umat manusia, dan bahkan orang yang awalnya diikat oleh rasa cinta kasih, bahkan mereka sudah dikaruniai yaitu anak, diharapkan adanya pertengkaran, adanya perselisihan, dan bahkan sampai kepada perceraian. Nah, kenapa? Ya, setan atau iblis sangat menyukai adanya perpisahan, perceraian antara suami dengan istrinya dibandingkan dengan dosa-dosa yang lain. Karena dengan perselisihan, pertikaian, bahkan perceraian antara suami istri akan menimbulkan dosa-dosa yang lain, kemaksiatan-kemaksiatan yang sebagaimana kita bisa saksikan. Ketika seorang suami atau istri berselisih, bertengkar, bahkan bercerai, mereka ribut tentang harta gono gini. Mereka ribut tentang pengasuhan anak. Mereka yang asalnya ada rasa cinta, yang ada hanyalah kebencian. Nah, itulah keberhasilan. Jadi hasil perceraian menimbulkan perselisihan, bahkan permusuhan. Dan bahkan bisa kita jumpai mereka akhirnya tidak saling menjaga kehormatan bekas pasangannya. Mereka saling menggibah, mereka saling memfitnah. Coba timbul dosa yang lain dengan saling menggibah, saling memfitnah. Dan bahkan lebih daripada itu, berapa banyak orang-orang yang kecewa dengan perpisahan, perceraian dengan pasangannya, jatuhlah mereka kepada yaitu kepada minuman keras, karena stres, karena depresi. Mereka akhirnya lari ke minuman keras, ke narkoba, dan yang lain-lainnya. Nah, ini bisa kita jumpai pada pasangan yang sudah berpisah itu. Makanya jaga keutuhan rumah tangga. Jangan sampai kita berhasil difitnah, digoda oleh setan yang menimbulkan kebencian kepada pasangan kita masing-masing. Jagalah. Karena efek dari perpisahan itu akan menimbulkan keburukan-keburukan yang lain. Mudah-mudahan dipahami. Kemudian selanjutnya, pasukan yang berhasil membuat permusuhan antara seseorang dengan orang lain, bahkan membuat seseorang bercerai, berpisah dengan pasangannya, diberi penghargaan yang tinggi oleh iblis.
Iblis memberikan penghargaan, memberikan penilaian yang luar biasa kepada pasukannya yang berhasil menimbulkan perselisihan, pertikaian, permusuhan di antara umat manusia. Bahkan kalau berhasil memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Nah, penghargaan tersebut berupa yaitu iblis mendekati pasukannya dan memeluknya. Bahkan dalam sebuah riwayat memberikan mahkota kemuliaan kepada pasukannya tersebut. Maka kita sebagai seorang muslim wajib menerima, mengimani kabar dan apapun info yang disampaikan kepada kita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib bagi kita untuk mengimani dan mempercayainya, karena beliau sebagaimana kita tahu, dia tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Dia tidak pernah mengarang-arang dalam cerita. Jadi apa yang diceritakan kepada kita memang adalah merupakan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. In huwa, tidaklah dia yang diucapkan itu melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Nabi berbicara, memberikan info, bercerita kepada kita itu tidak sembarangan cerita. Memang ini adalah kenyataan. Nah, oleh sebab itu kita sebagai seorang muslim wajib menghindari, wajib menjauhi permusuhan dan juga menjauhi berbagai macam sarana yang dapat menimbulkan permusuhan. Misalnya minum khamar, berjudi, fanatik golongan, debat tanpa ilmu, dan yang semisalnya. Karena permusuhan merupakan salah satu senjata bagi iblis untuk menggelincirkan manusia ke dalam dosa dan juga siksa dan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jauhi hal-hal yang dapat menjadikan kita bermusuhan, jauhi. Gak usahlah debat-debat yang tidak ada faedahnya. Jauhi minuman khamar, jauhi berjudi, jauhi fanatik golongan, fanatik kepada kelompok, fanatik kepada ustadz, jauhi, karena itu akan menimbulkan pemicu perselisihan, pertikaian, dan bahkan kepada hal-hal yang tidak menyenangkan. Semoga Allah melindungi kita dari godaan dan tipu daya syaitan dan usahanya untuk menggelincirkan kita dari persahabatan kepada perseteruan. Mudah-mudahan kita yang tadinya bermusuhan tetap menjaga persahabatan, kemudian kita tetap dijaga persaudaraan kita daripada kita bermusuhan, dan mudah-mudahan kita tetap harmonis dengan pasangan kita, dengan kerabat kita, dengan sahabat kita, dengan tetangga kita, daripada kita menjadi hubungan retak. Mudah-mudahan kita menjadi akur, harmonis sepanjang masa, sampai kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, dalam keadaan Allah ridho kepada kita, dan mudah-mudahan Allah nanti akan memasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari godaan, dari gangguan setan, dan kita akhirnya terjaga, terpelihara dari permusuhan, dari pertikaian, dan dari perselisihan. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman kita, sehingga kita tetap kepada sesama muslim, kita tetap bersatu, kita tetap berpadu, kita tetap harmonis, sejalan sampai akhir tujuan kita, yaitu nanti ridho Allah dan surganya, insyaallah. Saya rasa dulu yang bisa disampaikan, dan ditutup di akhir dengan walhamdulillah amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم